Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan ayahanda yang kita tuakan, senior kita Bapak Haji Najamuddin, yang kita hormati Al-Mukarram Ustadz Muhdar, yang kita hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Nurul Iman Ibu Handayani dan segenap jajarannya. Yang saya hormati ada beberapa mahasiswa yang hadir bersama kita untuk ikut mengaji. Jadi ini adalah merupakan program dalam kuliah yang disebut dengan cyber dakwah. Jadi bagaimana berdakwah di dunia maya, di media sosial, bagaimana cara pengambilan gambar, bagaimana isinya, nanti itu mereka menjadi tugasnya. Sehingga mereka kami undang untuk mengikuti kajian ilmu pada sore hari ini. Kemarin pagi juga mereka datang ke Sire, ada pengajian tiang di situ. Tadi juga ada pengajian di kelas-kelas yang berbeda untuk mengikuti kajian. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada sore hari ini, izinkan saya tiang ajak kita semua untuk kita terus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat ini sampai kita tidak mampu menghitung, kita tidak mampu menguraikan satu persatu berapa kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita semua dalam keadaan sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Kita ada waktu saat ini, ada kesempatan, semua itu adalah karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya bayangkan ibu-ibu, kalau saat ini ibu-ibu dalam keadaan sakit, kira-kira bisa datang ke sini? Kalau kita sakit, kita tidak akan khusyuk beribadah, sholat pun sulit, bergerak pun sulit. Kalau saat ini kita tidak punya kesempatan, tahulah misalnya cucu kita lahir, tetangga kita ada acara pesta, belum lagi sudah ada acara-acara yang lain. Saat itu pula kita tidak akan ada kesempatan untuk datang mengaji seperti ini. Maka bersyukurlah kita ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita masih dianugerahkan kenikmatan yang luar biasa. Maka pastikan semua kenikmatan yang kita peroleh, kita sudah menggunakannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita, yaitu nikmat iman. Nikmat iman inilah yang menjamin kebahagiaan seseorang dalam kehidupan ini.
Ibu-ibu, walaupun saat ini mungkin kita banyak aset, banyak harta, bahkan mungkin kita punya kedudukan yang sangat tinggi, tetapi kalau kita tidak beriman kepada Allah, itu tidak akan bisa menjamin kebahagiaan seseorang. Karena itu orang-orang yang non-muslim, orang-orang yang kafir, bagaimanapun kehidupannya, walaupun kelihatan enak, nikmat, tetapi kalau dibandingkan dengan kehidupan kita yang terbatas ini, maka kita jauh lebih mulia di hadapan Allah dikarenakan kita memiliki iman. Maka yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita menjaga iman kita, bagaimana kita memelihara iman ini, bagaimana kita melindungi keimanan kita. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini, ibu-ibu, kadang-kadang dia bertambah, tetapi kadang-kadang dia berkurang. Bahkan mohon maaf, kalau kita jujur ibu-ibu ya, boleh dikatakan iman ini lebih banyak kurangnya daripada bertambahnya. Ya, lebih banyak kurangnya daripada kita bertambahnya. Kenapa? Karena akses untuk bertambahnya iman, fasilitas untuk bertambahnya iman itu sangat sedikit sekali. Kajian-kajian ilmu itu adalah media untuk bisa menambah iman. Karena Rasul katakan yazidu bitta'ah. Bertambahnya keimanan itu adalah dengan konsistensi kita melakukan ketaatan kepada Allah. Ngaji kadang-kadang kita sekali seminggu, ya kan? Atau paling 2 kali seminggu. Sementara yang lainnya yang menjadi godaan iman, gangguan iman itu terus 24 jam kita rasakan. Coba lihat HP kita, ya, sampai-sampai anak-anak saat ini bercita-cita menjadi HP. Ya Bu ya, coba tanya cucu-cucunya, nah wahai cucuku mau jadi apakah kau? Pasti dia akan menjawab, saya ingin menjadi HP. Kenapa jadi HP? Kemana-mana di kantong, orang tidur sama HP, makan sama HP, di berugak sama HP. Pokoknya kita tidak pernah lepas dari HP. Sehingga mohon maaf, anak-anak itu dengan polosnya mengatakan lebih baik jadi HP daripada jadi anak. Benar apa tidak? Karena boleh jadi kita hadir di tengah anak-anak kita, tetapi ruang diskusi, ruang komunikasi, ruang dialog itu jarang. Apalagi kalau kita lihat style mamah muda. Mahmudah itu mama-mama muda, termasuk mama-mama tua juga. Kecenderungan mama-mama saat ini termasuk nenek-nenek adalah apa? Daripada repot ngurus anak, belikan dia HP, biarkan dia main sendiri. Bukankah begitu? Ya Bu ya. Walhasil dari kecil kita sudah mengajarkan mereka supaya mohon maaf bisa saja mereka akan jauh daripada keimanannya. Maka hamdulillah Allah, ini adalah menjadi tugas kita sebagai umat yang beriman. Jaga diri kita, jaga keluarga kita. Maka iman itu akan bertambah bila mana kita konsisten hadir di majelis ilmu, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan seperti ini, maka insya Allah kita akan stabil dalam keimanan. Tetapi di sisi yang lain kata Rasul SAW, wa yanqusu bil ma'siyah, iman itu bisa berkurang, bahkan kurangnya itu drastis, hancur terus turun. Kalau kita sedang ngaji seperti ini, Masya Allah, agak dekat rasanya sama Allah. Tapi sudah keluar dari pengajian, ketemu sama geng, ketemu sama komunitas, berdait kaca batur malik, belain pengajian dia. Kalau di sini kita bilang membicarakan orang itu dosa, menghina orang itu dosa, benar, dengar dengan serius. Tapi kadang-kadang kalau sudah keluar dari majelis ini, alhamdulillah Allah, mulai kita bicarakan orang,
mulai kita sebut keburukan orang, mulai kita menggunjing orang. Apa itu yang menyebabkan? Karena iman kita sudah berkurang. Maka menurut Allah, tugas kita semua adalah memelihara iman, menjaga iman. Karena iman inilah yang menjamin kebahagiaan kita, baik kita di dunia apalagi di akhirat. Satu-satunya yang akan menjamin kita adalah keimanan. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, ada 3 kelompok manusia yang akan merasakan nikmatnya beriman, atau dalam bahasa hadis disebut dengan halawatul iman. 3 orang atau 3 model manusia yang akan merasakan nikmatnya iman. Kita akan merasakan sekali indahnya orang beriman, indahnya menjadi orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Anas ibn Malik, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Salasun, 3 perkara, man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 orang inilah orang yang akan merasakan nikmatnya beriman. 3 hal atau 3 perilaku manusia yang akan bisa menjadikan kita itu benar-benar nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita merasakan nikmatnya beriman sampai jamaah? Pertama, kata Rasulullah SAW, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihima mimma siwahuma. Kita akan merasakan nikmatnya beriman bila mana kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Kalau kita benar-benar menjadikan Allah Tuhan kita, Allah zat yang kita cintai dalam kehidupan ini, Rasul adalah orang yang kita paling cinta dari segalanya, maka kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Allah, cinta Allah dan cinta Rasul itu akan menjadi sebab yang akan menjadi penyebab kita akan merasakan nikmatnya iman, karena kita benar-benar menyerahkan segala sesuatu kepadanya, melakukan sesuatu untuknya, melakukan ibadah apapun untuknya, sehingga kita merasa nyaman dalam hidup ini. Berbeda halnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melakukan ibadah karena bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah. Bayangkan kalau misalnya di majelis ini ada ibu-ibu yang datang niatnya tadi, adik saya berdait kan ci inak sang ngutang non, misal, ya kan, dia datang ngaji karena dia tahu inak yang ngutang itu mau datang, awas barehjan, misal. Begitu dia datang ke sini, ternyata inak itu tidak datang, dia tidak merasa nyaman duduk di sini, dia tidak merasa tenang. Kenapa? Karena tujuannya tidak tercapai. Tetapi bila mana kita tujuannya karena Allah, kita mencintai Allah, kita beribadah karena Allah, maka orang ini mau datang atau tidak, atau orang itu mau dipuji atau tidak, orang itu mau dihormati atau tidak, nggak menjadi masalah. Kenapa? Sesungguhnya Allah Maha tahu, Allah melihat, Allah mengetahui kehadiran saya. Tenang apa tidak jadinya? Tenang. Kenapa kita tenang? Karena kecintaan kita sudah benar-benar kita hadirkan untuknya, yaitu Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kita mengharapkan pujian manusia, kalau kita beribadah untuk manusia karena sebab manusia, capek kita, sakit kita, lelah kita. Bayangkan ibu-ibu kalau kita nggak dipuji, gondok kita pulang, nyebang kita ulek. Kenapa? Karena kita tidak dipuji tadi dalam hidup ini. Tetapi kalau hanya karena Allah melakukan ibadah, maka kita akan merasakan kenikmatan iman. Ya kan? Orang bersedekah, mohon maaf Bapak Ibu, kenapa orang itu merasa nyaman bersedekah? Karena dia yakin Allah Maha mengetahui sedekahnya, Allah akan membalas apa yang sudah dia keluarkan, sehingga dia nyaman. Tapi kalau kita riak, ya, kalau kita riak, biar dia tahu saya ngeluarin 100.000 di depannya, misalnya, sudah nggak dapat pahala, ya, sudah rugi, kan begitu? Kenapa? Karena dia ingin pamer, ingin riya.
Maka rahmati Allah, orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka akan melakukan apapun didasarkan atas dasar ketulusan karena Allah dan Rasulnya. Maka dia tidak mengharapkan pujian, dia tidak akan mengharap penghormatan dari orang lain, tetapi dia sebaliknya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan beribadah kepada Allah kecuali ikhlas. Kalau orang itu ikhlas, maka dasarnya adalah apa? Kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Maka pastikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita beribadah ini benar-benar karena Allah. Jangan sampai kita menjadi orang munafik. Ya, bagaimana orang munafik itu? Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu mau mencoba menipu Allah. Kira-kira bisa kita tipu Allah? Tidak mungkin. Ternyata apa? Kalau kita niat menipu Allah, pada dasarnya kita menipu diri kita sendiri. Wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu, Bapak Ibu, kalau dia pun sholat, kalaupun dia melakukan kewajibannya, malas dia melakukannya, terpaksa dia melakukannya. Kusala itu artinya malas. Sehingga mohon maaf kalau dia mau melakukan apapun itu terpaksa terus, bukan karena keikhlasan, bukan lahir dari ketulusan, bukan karena hati dia melakukan itu, tetapi hanya sekedar ingin mencari sensasi, ingin mencari perhatian, ingin mencari penghormatan dari orang lain. Ini yang paling penting lagi, lanjutan ayat tadi. Yura'unan nas. Mereka melakukan ibadah itu ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita melakukan ibadah bukan karena Allah, capek kita, sakit kita, rugi kita, ya kan? Kenapa? Ya tadi misalnya kita ngaji bukan karena Allah, sudah nggak dapat pahala, nggak dapat kebaikan. Sama, mohon maaf, saya sering ketuk diri yang sendiri. Zainuri, saya selalu katakan diri saya, apa tujuanmu kamu ngaji? Apa tujuannya kamu ngaji? Kalau hanya mencari uang, Allah berikan kamu uang, tetapi rugi sekali. Kenapa? Berapa sih dapatmu kamu uang? Kan begitu? Tetapi kalau Anda ikhlas melakukan itu, maka nilainya itu melebihi sesuatu yang nampak, sesuatu yang terlihat. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, Allah segalanya, sehingga Allah yang akan memberikan balas. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, seseorang yang membantu orang lain, menolong sesama, mempermudah orang lain, yakin bahwasanya Allah pasti akan membantu dia, pasti akan memudahkan kehidupan orang itu. Percaya apa tidak? Rasul SAW katakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah pasti akan membantu seseorang selama orang itu baik kepada orang lain. Maka kita harus mengharap kepada Allah. Ya, kalau mengharap kepada manusia rugi. Ya, kadang-kadang kita nyesel, tidak sesuai dengan harapan. Orang sudah mengharap, akan begini begitu, ternyata tidak, maka alangkah meruginya. Tetapi kalau kita mengharap kepada Allah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, Allah Maha segalanya, maka kita melakukan sesuatu itu senang rasanya, tidak ada capeknya, tidak ada lelahnya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan sudah ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan pengajian ini, mohon maaf, saya tidak risau kalau ada ibu-ibu yang mohon maaf di situ mungkin ngobrol atau mungkin tidur atau malas. Saya yakin Allah sudah mencatat itu ibu-ibu yang datang dengan malasnya, dengan ngobrolnya, dengan tidurnya, sudah ada catatan. Jadi perlu saya mencatatnya. Ya, kenapa? Karena Allah langsung yang mencatatnya lewat malaikat yang Allah kirim. Allah kirimkan ke majelis-majelis ilmu seperti ini sambil dinilai oleh malaikat. Oh, ibu ini datang tetapi dia sambil ngantuk-ngantuk.
Oh, ibu ini datang tetapi dia tertidur. Itu sudah ada catatannya. Ada yang tidur nggak? Hati-hati, dicatat sama malaikat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah buah dari kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, ibu-ibu, tidak ada yang berat dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sama kalau kita dulu, ibu-ibu, ingat masih masa-masa pacaran dulu? Masih nggak, Bu? Ingat masa-masa sweet 17? Kira-kira kalau pacarnya bilang, "Dek, tunggu saya ya," atau "Dek," atau misalnya biasanya calonnya perempuan yang bilang, "Kak, belikan ini." Pernah pacarmu bilang, "Nggak ada duit?" Dakan dek berdua masih yarak doa. Walaupun dia lelah masih segar-segar lelah. Padahal yang ngandut baru oleh begawian. Lagu lamun dia suruh wassonin dia. Kenapa? Kekasih yang memanggilnya. Lihat, itulah halnya kira-kira sama jamaah. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, apapun yang diminta oleh Allah, apapun yang diperintah oleh Rasulnya, tidak ada yang berat untuk saya lakukan. Kenapa? Karena kekasih sudah memanggil. Itulah kalau cinta kita benar-benar kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita tidak akan terasa terbebani, kita tidak akan terpaksa melakukan sesuatu. Kenapa? Karena yakin Allah akan membalasnya. Allah akan memberikan penilaian atas apa yang kita lakukan. Ibu-ibu, saya beberapa kali ini menyampaikan satu contoh, dan itu saya alami, Bu. Dan saya katakan, jangan-jangan ini adalah cara Allah mencintai saya, cara Allah memberikan kebaikan pada saya. Saya pernah hari Jumat yang lepas, Bu, 2 kali. Ini kalau lepas itu di bahasa Malaysia itu. Jumat lepas itu berarti Jumat yang lalu maksudnya, ya. Karena saya beberapa minggu yang lalu masih di Malaysia. Saya Jumat itu teman bilang, "Yuk belikan saya baju." Karena biasa saya sama teman-teman, kalau dia minta apa atau apa, dia tahu saya mudah uang. Dia tahu saya ini mudah, dia minta apa-apa saja sudah. Udah, saya bilang, "Yuk." Akhirnya belanjalah kita di Epicentrum. Dia beli 2 potong, saya beli 2 potong. Ibu-ibu, bagaimana cara Allah mencintai saya? Saya yang bayar, Bu. Saya mau bilang cash atau apa? Boleh pakai cash. Bayangkan, sudah dihitung oleh kasir. Mau dimasukkan, datang orang dari belakang. Itu 1 juta loh, Bu, belanjaannya saya. Begini-gini juga mahal saya belanjanya, Bu. bukan perkara. Begitu sudah saya bayar, datang orang, kembalikan uang tuan guru. Nggak boleh dia bayar. Saya yang bayar. Saya nggak berani nengok, Bu. Takutnya nanti nggak jadi bayar. Oh ya sudah. Kan nggak mungkin saya tanya, "Bapak siapa? Jamaah saya yang mana?" Jamaah saya banyak, Bu. Maka saya bilang, baru 1 jamaah begini, bagaimana kalau 10 jamaah, saya bilang. Masya Allah. Berarti Allah memudahkan. Mungkin saya pernah memudahkan orang lain, maka Allah memudahkan dengan cara-cara yang lain. Dan itulah yang saya rasakan. Sehingga kita tidak ada ruginya kalau kita mencintai Allah, melakukan apapun yang diperintah Allah dengan ketulusan, dengan ikhlas, maka Allah yang akan membalas apa yang sudah kita lakukan. Maka bila mana ini yang kita lakukan, ibu-ibu, kita akan merasakan nikmatnya beriman atau manisnya iman, ya, halawatul iman. Yang kedua, orang yang akan merasakan nikmatnya beriman itu adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang merasakan nikmatnya beriman adalah orang yang mencintai sesama, benar-benar dia mencintai orang itu karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena jabatannya yang melekat, bukan karena kekayaannya yang masih, tetapi saya mencintai Anda itu benar-benar karena ketulusan kepada Allah. Maka bila mana kita bisa mencintai orang karena Allah, nikmat rasanya. Inilah iman yang paling nikmat, bila mana kita bisa saling mencintai karena Allah.
Makanya Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Hujurat, ibu-ibu, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Yang namanya saudara itu melekat hak-hak persaudaraan. Beda antara bersaudara dengan teman. Teman itu masih lebih jauh ketimbang saudara. Saudara berarti apa? Kita harus saling berbagi, saling memberi, saling mencintai. Dan yang paling nikmat supaya kita merasakan sempurnaan iman itu adalah bila mana kita mencintai karena Allah. Kita mencintai karena keimanan Dia. Jadi jangan sampai, mohon maaf ibu-ibu, ibu cinta sama si ibu ini karena ibu itu masih melekat bab suaminya jadi RT. Ibu itu masih melekat bapak suaminya menjadi kaling kepala lingkungan. Walhasil apa? Besok selesai dia jadi kaling, engkah saling tunah kangen. Oh, jangan sampai kita mencintai si dia, oh karena dia masih kaya, oh karena dia masih punya jabatan, oh karena dia masih punya aset. Ibu-ibu, begitu orang ini jatuh miskin, maka kita akan meninggalkan orang ini. Ini yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan manusia. Karena itu pastikan, kita semua ini bu, saya benar-benar mencintai siapapun yang ada karena Allah. Bukan karena yang lain, bukan karena jabatan, bukan karena harta benda yang melekat pada diri orang itu. Walaupun kebanyakan manusia saat ini, kata ulama, orang itu cenderung mencari teman, mencari sahabat adalah orang-orang yang punya uang banyak, orang yang punya status sosial, orang yang punya posisi-posisi. Nah, kita jangan seperti itu, Bu. Ya, pastikan kita mencintai dia apapun kondisi dia, mau kaya dia, mau miskin dia, tetapi kita tetap mencintai dia. Dan ingat, konsekuensi cinta itu bukan hanya lipstik belaka, bukan hanya ucapan, tetapi kita buktikan kalau kita cinta maka kita sayang dia, kita akan bantu dia, kita akan peduli kepada orang itu. Itulah namanya orang saling mencinta. Ya, makanya mohon maaf, bohong orang itu dikatakan beriman kepada Allah kalau dia tidak saling mencintai. Tidak akan dikatakan orang itu beriman sempurna kalau hanya di mulutnya dia mengatakan saya mencintaimu, tetapi dalam kenyataannya dia tidak mencintai temannya, tidak mencintai sahabatnya. Ibu-ibu, saya teringat dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat kelak ada 7 golongan yang akan terus mendapatkan bantuan dari Allah. Allah akan memberikan naungan di saat itu tidak ada orang yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah. Siapa mereka? Salah satunya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 manusia yang membangun kasih sayangnya, benar-benar dia mencintai karena Allah, dia berpisah juga karena Allah. Ibu-ibu cintai suami karena Allah, bapak-bapak cintai istri karena ya. Jadi jangan karena jabatan suami, begitu jabatannya hilang suami ditendang. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang. Ya, jangan seperti itu. Kalau kita benar-benar mencintai suami istri kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, kita akan cintai dia, kita akan bela dia, kita akan sayangi dia. Makanya ingat lagunya Ayla itu, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Ya Bu ya. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta, hanya Allah yang maha cinta. Ya Bu ya, itu kalau orang benar-benar karena Allah. Jadi bukan karena kedudukan, bukan apa, bukan harta, bukan rupa,
bukan pula kehebatan. Iman dan takwamu sayang, mencintamu aku tenang. Iman, ibu ya. Jadi lihat orang itu karena imannya, bu. Jangan sampai dalam Al-Quran dijelaskan di dalam salah satu ayat Al-Quran, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Ya Allah, nyesel saya, kenapa jadikan dia dulu sebagai teman. Bu, ada orang yang menyesal di hari kiamat. Kenapa? Karena dia membangun pertemanan, membangun persahabatan, bukan karena Allah, tetapi karena yang lain. Mungkin orang itu kaya membuat dia terlena, kaya membuat dia maksiat, kaya membuat dia lupa kepada Allah. Dia ikut cara dia, ikut gaya dia. Walhasil di hari akhirat apa penyesalannya? Ya Allah, kenapa saya dulu ikut sama dia? Kenapa saya dulu berkawan sama dia? Kenapa saya berteman dengan dia? Makanya ibu-ibu, kita perlu cari teman yang baik. Ya, almar'u ala dini khalilihi, kata Rasul. Seseorang itu sangat tergantung teman dia, siapa yang paling dekat dengan dia. Dalam hal urusan beragama sekalipun, kita sangat tergantung kepada teman-teman. Maka ibu-ibu, penting kita mencari sahabat yang baik, komunitas yang baik, teman-teman yang baik. Makanya di dalam hadis Rasul, ibu-ibu ya, di antara yang bisa membahagiakan orang dalam hidup ini ada 4, kata Rasul. Ada 4 yang menjadi jembatan kita untuk bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Apa yang 4 itu, Bapak Ibu? Yang pertama adalah zaujah salihah, pasangan yang saleh. Ya, kalau toh misalnya dalam hadis ini yang disebut secara spesifik perempuan, perempuan itu juga sama dengan laki-laki. Bukan perempuan saja yang mau, laki juga mau. Berarti apa? Pasangan yang saleh. Ibu, bahagia nggak kalau punya suami yang saleh? Kita kalau punya istri yang salihah, nikmat rasanya, senang hidup ini. Ya, kenapa? Karena salah satu yang menjadi jaminan kebahagiaan itu adalah punya pasangan. Maka penting kita ibu-ibu ya, tolong pasangan ini terus kita jaga, pelihara. Bahkan mohon maaf, pasangan ini dibangun karena Allah. Karena itu Rasulullah SAW mencontohkan, bu. Nih, sepulang dari sini langsung praktik cara Rasul. Rasul itu mesra. Rasul itu mesranya luar biasa. Ini yang punya pasangan ini. Bagaimana mesranya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah saya contohkan di sini. Istri-istri beliau memberikan contoh. Saya kalau minum 1 gelas berdua sama Rasul. Ada yang begitu di sini? Tapi yang membedakan apa? Rasul, lihat, saya minum di sini, kata istri-istri beliau, langsung Rasul ambil sisanya, minum persis di tempat saya minum. Bibir beliau melekat tempat bibir saya. Lamun itu tetun segelas berdua, ni tak senina, ni tak semam. Tunasa, ndara kenan sabon niki. Apa kenan ni kacen ni? Mu kadang-kadang en boy honest, besok ni dua honest semama. Rasul itu mesra luar biasa. Beliau menempatkan bibirnya persis di mana istrinya meminum tadi. Hal yang sama istrinya mengatakan, kalau saya makan daging, ada tulangnya, masih ada dagingnya, diambil sama Rasul. Persis beliau lanjutkan lagi, dia ambil bekas-bekas itu. Ya Allah, yentan semamam. Lah mencari itu aja olek kat nauni. Ones semuni. Sila. Bagaimana nggak bahagia Rasul? Seperti itulah beliau membangun rumah tangga. Sampai-sampai mana ada orang mesra seperti Rasul. Karena sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijriha. Rasul itu sering terlelap di sini
di pangkuan istri beliau. Bahkan dalam riwayat sambil baca Al-Quran beliau bersandar di mana? Di dada istri beliau. La ilah sambil baca Quran. Wah, menonton. Nih sami jamaah. Jadi perlu hal-hal yang ringan, hal-hal yang kecil, tetapi itu akan melahirkan kasih sayang di antara suami istri. Jadi yang pertama, ibu-ibu, kalau kita punya pasangan yang baik, pasangan yang saleh salihah, maka kita akan nikmat rasanya hidup ini. Yang keras ngaminnya ini penting ini. Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini ada kaitannya dengan tadi yang kita sebut dengan tetangga, teman. Siapa yang menjadi teman kita? Maka di antara yang bisa membahagiakan kita dalam hidup ini adalah al-jarus salih, tetangga yang baik, teman yang baik, sahabat yang baik. Jangan pagar makan tanaman. Ya, tetapi benar-benar teman yang benar-benar bisa memberi kenyamanan, ketenangan, ketenteraman dalam kehidupan ini. Ya. Maka bila kita sudah punya teman yang baik, dia akan membela kita, dia akan menasehati kita, dia akan mengingat kita. Tapi kalau teman itu tidak baik, Bu, sebaik-baik pertahanan kita, bila mana dia terus bersama kita, lama-lama kita juga akan larut untuk tidak baik. Ya, maka kalau kita sudah mendapatkan teman yang baik, kita melakukan yang baik, maka tentu kita tergolong orang-orang yang baik. Yang ketiga kata Rasulullah, supaya kita merasakan kenikmatan dalam hidup ini adalah al-baitul wasi', rumah yang memadai. Walaupun dalam hadisnya disebutkan rumah yang luas, ya, tapi kalau sekarang ini sulit mencari rumah yang luas, Bu. Rata-rata rumah 80 meter. Iya, jadi sekarang subsidi itu agak berat untuk mencari rumah yang ini. Tetapi kalau itu nyaman, sirkulasinya bagus, ya, tempatnya bagus, saya pikir kita juga akan merasakan kenikmatan. Daripada kita, mohon maaf, tidak punya rumah, tidak punya tempat bernaung, tempat kita tidur, istirahat, tempat ibadah, itu tidak akan merasakan ketenangan. Yang keempat kata Rasulullah SAW adalah apa? Al-markabul hani. Kita memiliki alat yang bisa membuat kita nyaman bekerja, nyaman beribadah, nyaman untuk melakukan kegiatan. Jadi kita tidak mengatakan harus punya mobil, tetapi ada kendaraan yang pas, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Maka kalau kita, mohon maaf, tidak punya motor, tidak punya mobil, ya mana-mana sepeda listrik misalnya. Untuk apa? Ada akses untuk memudahkan proses kita, perjalanan kita, dan aktivitas kita. Ini menunjukkan, ibu-ibu yang muliakan Allah SWT, bahwasanya teman itu sangat berperan dalam kehidupan kita. Maka carilah teman yang baik, sahabat yang baik, dan mendasarkan hubungan tadi bukan karena motivasi uang, bukan karena motivasi ingin dipuja-dipuji, tetapi kita ingin membangun pertemanan ini karena kesolehan dia, karena memang ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, yang terakhir, Bu, ya, orang yang akan merasakan nikmatnya iman kata Rasul adalah an yakroha an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Orang yang tidak mau menjadi orang kafir lagi, orang yang tidak mau menukar agama, tauhidnya, imannya dengan kekafiran. Walaupun ada orang yang mau membayar dia, ada orang yang mau memaksa dia, ada orang yang mau memberikan hadiah kepada dia, dia tetap bertahan dalam keadaan iman. Dan dia benar-benar takut untuk menjadi orang kafir. Kenapa? Karena dia tahu orang kafir itu akan masuk neraka, maka dia memelihara imannya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau iman inilah yang menjadi prioritas kita, iman ini yang kita jaga, iman yang kita pelihara, maka kita akan merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Lihat para sahabat, lihat para salafus saleh, bagaimana mereka sekedar untuk bertahan menjadi orang yang beriman, sampai mereka ingin dibunuh, sampai mereka mempertahankan Islam itu, dia biarkan harta bendanya habis. Mereka berani berhijrah, ya, orang-orang muhajirin ini meninggalkan harta, kedudukan, dan apa yang dia miliki. Untuk apa? Menjaga keimanan ini. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT,
saya ingin menghimbau diri kita dan keluarga kita. Akhir-akhir ini banyak sekali berseliweran di media sosial, di WA group, ada orang-orang yang masuk agama, yang pindah ke agama lain. Bahkan dalam berita-berita itu sampai-sampai mahasiswa disebutkan, walaupun ini kita belum tahu kebenarannya. Ada orang-orang yang datang dari luar, kelihatannya mau membantu, ternyata di situ ada misi-misi yang lain, bukan hanya sekedar membantu. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, mari kita jaga keluarga kita, jaga diri kita. Jangan sampai tiang pelunggum sami bisa menukar iman ini dengan kehidupan yang, mohon maaf, mungkin ada janji-janji yang begitu ringan, begitu kecil. Orang katanya di Jawa, masya Allah, menukar agamanya dengan makanan, dengan indomie, dengan beras. Bahkan nih, terutama kita di kota-kota, banyak anak-anak kita yang, mohon maaf sekali, karena dia salah berteman sampai dia mencintai orang yang berbeda akidah dengan kita, sehingga ujungnya adalah dia terjebak pindah agama, menukarkan agama demi kekasih dia. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, bila mana kita menjaga keimanan ini, bila mana kita terus menguatkan iman ini, maka kita adalah termasuk orang-orang yang paling merasakan halawatul iman, nikmatnya orang beriman. Maka mudah-mudahan dari majelis taklim yang kita sampaikan ini, 3 perkara tadi bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Pertama, pastikan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Yang kedua, kita saling mencintai, bukan karena motivasi duniawi, tetapi kita benar-benar mencintai, saling mencintai karena Allah. Dan yang ketiga, pastikan jaga iman ini, jangan sampai kita menukar akidah dan keyakinan kita dengan sesuatu yang ramah, yang remeh-remeh, yang kecil-kecil dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi orang yang merugi pada saatnya nanti. Saya pikir demikian semi jamaah yang dapat kita sampaikan, motivasi yang kaitannya dengan menjaga keimanan. Mudah-mudahan ini semua bisa kita hadirkan, bisa kita amalkan, sehingga kita akan merasakan orang yang merasakan manisnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung kajian ini, ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah khusus bagi kita semua agar diberikan keimanan yang kuat. Biar kita diberikan akidah yang kuat, tauhid yang lurus, sehingga kita bisa benar-benar merasakan nikmatnya beriman. Kemudian yang kedua, kita mintakan ampunan bagi diri kita dan keluarga kita, termasuk orang tua kita dan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Kita mintakan mereka supaya semua kesalahan diampunkan oleh Allah SWT, diterima semua amalan-amalan mereka oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, di sini ada permohonan doa juga dari saudara-saudara kita. Ada Hajah Baik Ningsih, ada Yasniati, ada Hajah Baik Sindra Sari, dan ada beberapa ibu yang sudah mungkin saat ini sedang diuji dengan sakit juga, dan mungkin juga karena faktor sepuh dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua yang kita mintakan kepada Allah SWT, yang sakit ini diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah SWT. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tifil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa ajsadina wa qulubina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا
اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا واعتقادا صحيحا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.